Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi hari ini dengan saya Darmayanti Carmen, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Saya ingin menyapa anak-anakku dulu hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ya, semoga selalu sehat walafiat. Mari kita menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, inayah, berkah, karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini Ibu dapat memberikan materi yang berkaitan dengan sejarah Indonesia kelas 10. Oke, baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi di tahun ajaran baru ini dengan materi sejarah Indonesia pertama ya, untuk kompetensi dasar pertama. Nah, di sini anak-anakku Ibu akan menerangkan yang berkaitan dengan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, materi ini juga dapat disimak oleh anak-anakku sekalian baik di kelas 10 IPA, kelas 10 Bahasa, dan juga kelas 10 IPS. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat video selanjutnya yang nantinya akan Ibu jelaskan yang berkaitan dengan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita mulai dulu dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama di tahun ajaran baru untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, yang pertama adalah 3.1 ya, kompetensi dasar pengetahuan. Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sementara untuk kompetensi keterampilan di sini menyajikan hasil penerapan berpikir kronologik, sinkronik, diakronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah di dalam sebuah tulisan. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lihat lagi ya. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran. Jadi kita belajar sejarah Indonesia, kita juga harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini diharapkan para siswa atau para murid dapat menjelaskan pengertian dari konsep kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Serta anak-anakku dapat menerapkan dalam dan juga dapat merekonstruksi sebuah peristiwa dalam sejarah yang sudah dipelajari yang berkaitan dengan materi ini. Oke, kita lihat. Baik, anak-anakku sekalian, sejarah mengenal adanya dimensi waktu atau sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ya, jadi Ibu ulang, ruang atau spasial itu merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ingat ya, sedangkan temporal atau waktu itu berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Jadi kapan peristiwa terjadi itu yang disebut dengan temporal atau waktu peristiwa itu. Sedangkan manusia di sini adalah subjek dan objek dari sejarah. Jadi manusia ini dia merupakan pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, ya kita tahu bahwa konsep ruang dan waktu merupakan unsur yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya tentang kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku daripada sejarah itu sendiri.
Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu. Ya. Jadi manusia hidup tidak terlepas dengan waktu, karena dengan perjalanan waktu itu sendiri di mana manusia itu berada di suatu tempat. Jadi aktivitas sehari-hari manusia berhubungan dengan tempat dan waktu. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang itu apa, anak-anakku? Ruang itu tempat, ya, ruang atau dimensi spasial. Dimensi spasial atau ruang adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam atau peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Ya, jadi Ibu ulang bahwa konsep ruang itu adalah tempat di mana terjadinya beberapa peristiwa atau berbagai peristiwa, baik secara alam maupun peristiwa sosial yang berada di masyarakat, serta peristiwa-peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Nah, berikut juga secara umum penjelasan tentang konsep dalam sejarah. Yang pertama, ruang. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Penelaah suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktu itu tidak dilepaskan dari ruang waktu, ya. Di ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Saat waktu menitikberatkan terhadap aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang pun menitikberatkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu akan terjadi atau peristiwa itu terjadi. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, yang berikut, kalau tadi kita sudah bicara tentang konsep tempat atau spasial, sekarang kita berbicara tentang konsep waktu. Waktu atau dimensi temporal. Jadi perlu anak-anakku mengingat bahwa konsep waktu itu disebut dengan dimensi temporal. Dimensi temporal ini dia mempunyai dua makna, ya, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan di mana secara detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Jadi mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya itu masuk dalam dimensi temporal atau dimensi waktu. Baik. Nah, pada umumnya dimensi temporal ini atau dimensi waktu ini dia mempelajari tentang sejarah yang ada, ya, baik di masa lampau maupun sampai dengan masa sekarang. Masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati, ya. Tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang sudah final atau yang sudah berhenti sampai di situ. Masa lampau itu dia bersifat terbuka serta berkesinambungan, jadi dia berlangsung terus dari masa lampau itu. Di mana akan ada terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran, ya, pedoman, pandangan, acuan bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang atau di masa sekarang ini. Bagaimana kita mencapai kehidupan yang lebih baik di masa sekarang ini, pasti kita akan melihat tentang masa lampau kita pada saat itu, ya. Dan bagaimana juga kita akan menjadikan masa depan ini untuk lebih cerah lagi, kita sudah berpatokan kepada masa lampau kita yang kemarin, ya. Sejarah bisa dijadikan sebagai modal awal, ya, modal awal untuk kita sebagai manusia, sebagai subjek dan objek dari pelaku sejarah itu bertindak, ya, untuk masa depan kita. Jadi untuk perencanaan masa depan itu kita sudah bisa memprediksi kira-kira seperti apa berdasarkan acuan-acuan yang berasal dari masa lampau kita.
Jadi tidak langsung dibuang seperti itu saja masa lampau kita ya, tapi kita harus berusaha untuk merencanakan ke depan itu harus lebih baik daripada masa yang lampau. Baik anak-anakku, nah konsep waktu dalam sejarah itu dia merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat esensi. Esensi di sini adalah sangat penting. Ya, jadi konsep waktu dalam sejarah merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat esensial. Tidak dapat lepas dari struktur waktu yang menyertai. Juga dapat menjelaskan secara konkret tentang perkembangan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, ada 4 waktu dalam sejarah yang berkaitan dengan dimensi temporal. Yang pertama kita lihat di sini tentang perkembangan. Jadi dari dimensi waktu ini ada perkembangannya. Nah, ini nanti Ibu jelaskan pada saat ini juga ya. Kemudian ada kesinambungan dari peristiwa masa lampau itu. Ada pengulangan dari peristiwa masa lampau itu. Atau ada perubahan yang akan terjadi dari peristiwa masa lampau itu. Jadi Ibu ulang bahwa konsep waktu atau dimensi temporal ini dia memiliki 4 tahapan. Yang pertama perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, ini kita masuk pada dimensi perkembangan. Tahapan perkembangan dari dimensi temporal ya. Masyarakat yang berkembang itu akan membawa suatu bentuk baru atau suatu bentuk perubahan yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Ibu ulang ya. Jadi perkembangan ini di mana masyarakat yang sudah mulai berkembang akan membawa bentuk-bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Jadi beda kalau kita belajar tentang zaman manusia purba, ketika dibawa ke zaman modern pasti sudah mengalami perkembangan. Di saat sekarang ini tidak lagi ada manusia purba. Nah, manusia sekarang seperti apa, itulah perkembangan. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru sesuai dengan tuntutan zaman atau kondisi pada zaman itu. Dan perkembangan ini juga dia bertujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif lagi atau sudah tidak bisa berlaku lagi atau sudah tidak lagi diproduksi atau tidak lagi dipakai oleh zaman bagi kelangsungan hidup masyarakat atau manusia pada zaman tersebut. Nah, di sini Ibu berikan contoh, ada tentang demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang sudah mulai kompleks. Jadi di sini ada gambar tentang demokrasi Amerika saat ini, dia berbeda dengan demokrasi Amerika pada zaman dulu, seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Kemudian kita lihat lagi kesinambungan. Nah, apa itu kesinambungan? Berarti kesinambungan itu kalau kita berpikir bahwa dia kesinambungan itu berarti dia berlangsung ya, dia berlangsung secara kontinu ya. Nah, kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah di masa lalu. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun itu juga tidak merubah pola atau esensi atau inti pokok dari sistem sebelumnya. Sebagaimana contoh adalah sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama pada zaman sekarang. Bisa di sini contoh, Ibu ambil contoh dari kerajaan Inggris ya. Dari zaman dulu sudah seperti itu bahkan sampai dengan saat ini. Jadi tidak lagi banyak merubah dari sejarah yang masa lampau, tapi sebagai acuan dasar berkesinambungan sampai dengan masa saat ini. Kemudian pengulangan. Anak-anakku sekalian, pengulangan adalah peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon bahwa sejarah terulang kembali. Ya, jadi pengulangan adalah peristiwa yang sama, dia terulang kembali di masa berikutnya, dan hal ini sudah terjadi sering muncul sebagai jargon ya, sejarah terulang kembali. Contohnya
pada peristiwa lengsernya Soekarno, dia juga akan terjadi pada masa Soeharto, ya. Jadi ketika Bapak Soekarno, presiden awal kita, presiden pendiri, founder kita pertama, presiden Republik Indonesia pertama kita, Bapak Soekarno, ya. Ketika Soekarno didemonstrasi atau diturunkan dari pemerintahan saat itu, kemudian pada masa Soeharto, presiden kedua, ya, Bapak Soeharto juga dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa, ya, sehingga beliau bisa meninggalkan kursi kepresidenan, ya, dilenserkan oleh demonstrasi mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1999, ya. Saat itu juga Ibu masih kuliah dan menikmati, ya, demokrasi tersebut, ya. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu bisa berulang kembali. Di sini contohnya dari masa Soekarno berulang lagi di masa Soeharto, ya, dan kita lihat ke depannya lagi bagaimana dengan pemerintahan sistem sekarang ini di masa pemerintahan Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Baik anak-anakku, Ibu lanjut. Nah, yang berikutnya adalah perubahan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Nah, di sini diberikan contoh ketika bangsa Indonesia dijajah, ya, oleh bangsa-bangsa kolonial. Jauh sebelumnya, kalau kita lihat Belanda saja menjajah kita 350 tahun, ya, 3,5 abad. Nah, ketika ada pengaruh-pengaruh, paham-paham dari luar yang masuk, ya, seperti demokrasi, sosialisme, ya, demokrasi, sosialisme, nasionalisme, nation, cinta kebangsaan. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar ini akan berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa kita ini memang dijajah, ini memang kita sudah dijajah seperti ini, tertindas. Nah, bagaimana kita harus bisa bangkit? Jadi ada perubahan pola pikir dengan adanya paham-paham yang masuk dari luar itu, ya, untuk bisa bangkit dan menentang yang namanya dengan penjajahan. Ya, nasionalisme, paham nasional, cinta kebangsaan, yang mencintai bangsa sendiri, ya, berusaha untuk mempertahankan negeri ini untuk bisa merdeka dari tangan penjajah. Seperti itu, ya. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian pentingnya waktu dalam sejarah. Kita tahu bahwa sejarah adalah suatu ilmu di mana kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab. Ya, syajaratun, syajarah, yang artinya di sini pohon kayu yang tumbuh serta berkembang mulai dari akar, batang, dahan, ranting, ya, sampai dengan lain sebagainya. Jadi pengertian sejarah secara etimologi ialah tumbuh, hidup serta berkembang, di mana akan berlangsung terus tiada hentinya dan sepanjang masa atau sepanjang usia. Ini Ibu berikan contoh, ya. Ini juga bisa anak-anakku sekalian membuat semacam silsilah keturunan. Adanya kamu hari ini karena adanya bapak dan ibu kamu. Adanya bapak dan ibu kamu juga karena adanya kakek dan nenek kamu. Adanya kakek dan nenek kamu juga karena adanya oyang dan moyang kamu. Begitu dan seterusnya. Nah, ini semacam pohon, ya, seperti ini. Dari akar, batang pohon, kemudian dahan, ranting, ya, daun-daun, bahkan juga buah. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, baik. Nah, sejarah itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat atau manusia serta segala aspek yang ada di dalamnya. Jadi, di mana proses gerak perkembangannya yang secara kontinu dari awal sejarah hingga saat ini, di mana berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat. Manusia masa sekarang adalah arah cita-cita untuk manusia masa yang akan datang atau masa depan. Ibu ulang, sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan
di mana mengenai rangkaian kejadian dari segala aspek yang ada di dalamnya, di mana semua proses gerak kembangan yang dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu dari awal sejarah hingga saat ini, ya. Kemudian di mana semua itu berguna bagi pedoman. Jadi sejarah itu bisa dijadikan pedoman untuk sebuah kehidupan, di mana untuk masyarakat atau manusia pada masa sekarang dan untuk cita-cita pada masa yang akan datang atau cita-cita pada masa depan yang lebih cerah lagi dari masa sekarang atau pada masa lampau. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, baik. Kita lanjut lagi dengan keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Proses terjadinya sebuah peristiwa sejarah atau sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, ya, dimensi ruang spasial, dimensi waktu kontemporal, dan dimensi manusia sebagai subjek dan objek daripada sejarah. Manusia ini sebagai pelaku dari sejarah. Jadi proses terjadinya sebuah peristiwa atau sebuah perubahan secara berlangsung di dalam batas waktu, ruang, dan tempat. Nah, suatu kejadian itu juga bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Berdasarkan dimensi manusia, manusia sebagai objek dan subjek daripada peristiwa sejarah. Nah, bisa kita lihat di sini keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur yang sangat penting, esensial, di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek dan objek daripada sejarah. Yang kedua, segala bentuk aktivitas, rutinitas manusia atau masyarakat pasti berlangsung bersamaan pada tempat dan waktu kejadian itu. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa kita bicara tentang konsep ruang, waktu, dan sejarah. Jadi antara ruang, waktu dalam sejarah itu memiliki keterkaitan yang sangat penting. Manusia atau masyarakat sebagai pelaku sejarah, sebagai subjek dan objek yang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, itu aktivitasnya itu berada pada tempat spasial, juga pada waktu temporal. Ketiga bentuk ini itu memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Tidak bisa manusia beraktivitas di tempat yang lain. Kalaupun di tempat yang lain pasti ada tempatnya. Ya, tidak bisa gentayangan. Ya, kalaupun di udara juga itu tempat, di daratan juga itu tempat. Wilayah dimanapun itu sudah merupakan tempat. Kapan? Itu berarti dimensi temporal, waktu. Kapan terjadi? Kapan aktivitas itu berlangsung? Dan kapan aktivitas atau kegiatan itu terjadi? Baik anak-anakku sekalian, lanjut ya. Nah, manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Itu sudah jelas ya. Dikarenakan perjalanan manusia itu sama dengan perjalanan waktu. Ya, jadi perjalanan manusia itu sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia dapat hidup dan beraktivitas. Olehnya itu, kaitan dengan konsep ruang dan waktu. Untuk memahami sebuah peristiwa sejarah terdapat dua konsep berpikir. Berpikir secara diakronik dan berpikir secara sinkronik. Ya, antara ruang dan waktu, menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya dengan berpegang pada prinsip kronologis, ya, secara berurutan dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, kapan itu peristiwa terjadi, awal peristiwa itu bermula, ya, sampai peristiwa itu berakhir. Itu berarti secara kronologis. Nah, berdasarkan konsep diakronik dan sinkronik.
Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Konsep berpikir diakronik, ya, kronologisnya, istilah kata diakronik itu sendiri sebenarnya adalah istilah bahasa Yunani. Istilah itu dia seperti atau serta kronos, kronik atau kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah melampaui, melalui, atau juga melintas. Ibu ulang. Istilah diakronik atau kronos itu mempunyai arti sebagai melampaui, melalui, dan melintas. Sedangkan untuk kata kronos mempunyai arti sebagai waktu. Jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melampaui atau melalui dan juga melintas batasan waktu tertentu. Oke, kita lanjut. Diakronik merupakan suatu cara untuk berpikir secara runtut, kronologis di dalam menganalisa, meneliti sesuatu tertentu. Ya, jadi maksud daripada kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa, kejadian dengan secara runtut berdasarkan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Dari hal itu bisa atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita manusia untuk melakukan pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Ya, Ibu ulang. Diakronik ini merupakan suatu cara berpikir secara runtut atau secara kronologis. Kronologis ini berpikir runtut, ya. Berpikir step by step di dalam menganalisa atau meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud daripada kronologi itu sendiri ialah suatu kejadian mengenai peristiwa kejadian berdasarkan secara runtut dengan berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa yang dicatat tersebut. Dari hal ini bisa atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk melakukan pemikiran, menganalisis suatu pemikiran yang kronologis dan juga beraturan. Lanjut. Nah, diakronik memiliki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri daripada diakronik itu yang pertama, memanjang berdimensi waktu. Jadi waktunya panjang. Terus bergerak, ya, berhubungan kausalitas antara satu dengan lainnya. Jadi dia bergerak terus, memiliki hubungan kausalitas antara satu dengan lainnya. Sifatnya naratif, berproses serta bertransformasi. Sifatnya itu dinamis, berarti dia tidak statis. Kalau dinamis berarti fleksibel, ya, mengikuti waktu dan tempat. Lebih menekankan pada proses durasi dan digunakan di dalam ilmu sejarah. Jadi ciri-ciri diakronik yang ada 6 ini itu merupakan ciri-ciri daripada diakronik yang nantinya akan dipakai dalam ilmu sejarah. Baik anak-anakku sekalian, konsep diakronik dalam sejarah. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis berurutan di dalam menganalisa sesuatu. Ibu ulang. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis, urutan. Kronologis itu urutan di dalam menganalisis sesuatu. Sehingga dalam konsep diakronis, sebuah peristiwa sejarah itu diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Jadi dia, karena tadi sudah ciri-cirinya itu dinamis, berarti dia memanjang dalam waktu namun sempit dalam ruang atau tempat. Dalam arti bahwa konsep diakronik ini tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek dalam kehidupan peristiwa tersebut,
akan tetapi dia lebih fokus pada urutan peristiwa sejak awal sampai dengan akhir daripada peristiwa itu. Jadi Ibu ulang bahwa konsep diakronik dalam sejarah itu adalah cara berpikir secara berurutan di dalam menganalisa sesuatu. Ya, sesuatu di sini adalah sesuatu peristiwa. Dalam konsep diakronis, dia berpikir bahwa memanjang dalam waktu tapi sempit dalam ruang. Jadi dimensi temporalnya itu diperpanjang, sedangkan dimensi spasialnya itu diperpendek. Ya, yang mendalam di sini adalah aspek yang berkaitan dengan peristiwa itu. Ya, akan tetapi sebuah peristiwa sejarah itu lebih difokuskan pada urutan peristiwa di awal dan di akhir. Baik anak-anakku sekalian. Nah, sejarah adalah ilmu diakronik, ya, yang artinya lebih mementingkan proses sejarah itu sendiri. Akan berbicara bagaimana membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu. Itu sudah sesuai dengan urutan waktu atau dimensi temporal. Melalui pendekatan diakronis, sejarah berupaya untuk menganalisis evolusi perubahan sesuatu hal dari waktu ke waktu, yang memungkinkan untuk seseorang dapat menilai bahwa perubahan tersebut terjadi sepanjang masa. Nah, menggunakan sebuah pendekatan ini untuk dapat dianalisis ya mengenai dampak dari perubahan variabel suatu kejadian yang memungkinkan seorang sejarawan untuk dapat mengendalikan mengapa keadaan itu dia lahir dari keadaan sebelumnya dan juga mengapa dia bisa dapat berkembang atau berkelanjutan dari keadaan sebelumnya. Ya, jadi dari awal sampai dengan akhir. Memanjang dalam waktu namun sempit dalam ruang. Itu berpikir diakronik. Oke. Nah, contoh daripada penerapan berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah. Di sini uraian tentang peristiwa tanam paksa. Wow. Ya, tahun berapa? 1830 sampai 1870. Berarti kalau tahun 1830 sampai 1870 ini kurang lebih 40 tahun kita di Indonesia ini, ya, nenek moyang kita dijadikan sebagai budak-budak bekerja paksa di zaman Belanda. Untuk keuntungan tersebut mereka pergunakan dan manfaatkan, ya. Jadi penjajahan Belanda dilakukan di Indonesia dengan tanam paksa selama 40 tahun. Jadi dari tahun 1930 pemerintah Belanda itu melakukan tanam paksa sampai dengan 1870. Bisa lihat di sini cerita terkait dengan tanam paksa. Ya. Bahwa tahun 1830 itu pemerintah Belanda itu dia sudah hampir bangkrut. Mengapa dia bangkrut? Karena terlibat perang dengan Diponegoro. Ya, tahun 1825, 1830 sekitar 5 tahun perangnya dengan Diponegoro. Ya. Kemudian kondisi itu juga diperparah dengan pecahnya perang Belgia tahun 1830-1831 sekitar 1 tahun. Nah, pemerintahan saat itu ya untuk bagaimana menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, maka Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia, ya, yang bertindak untuk mencari semaksimal mungkin mengisi kekosongan kas Belanda yang kosong. Untuk apa? Untuk membiayai dan membayar hutang-hutang yang banyak. Nah, untuk menjalankan beban yang diemban oleh Van den Bosch, maka dia memfokuskan pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Jadi orang tua kita, nenek moyang bangsa Indonesia dijadikan budak-budak bekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda, yang dari hasil perkebunan itu ya keuntungannya diambil oleh mereka untuk menutupi kekosongan kas yang kosong pada negeri Belanda. Van den Bosch mengerahkan rakyat saat itu, rakyat jajahan Indonesia
tanaman dagang yang laku di pasaran Eropa. Sangat kejam, anak-anakku sekalian. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pembayaran pajak. Sementara yang kita tanam untuk diri kita sendiri, untuk nenek moyang bangsa Indonesia sendiri, untuk rakyat Indonesia itu dikenakan pajak ya oleh pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangnya itu tidak melebihi daripada itu, maka dia harus dibayarkan pajak tanah, harus dibayarkan oleh rakyat. Selisih profitnya juga harus diserahkan dari rakyat ya. Jadi tanaman-tanaman dagang yang dihasilkan dari tanah-tanah penduduk atau tanah-tanaman rakyat yang disediakan kepada pemerintah Hindia Belanda itu, jika hasil tanamannya dagangnya itu kurang daripada yang diminta itu, maka rakyat harus membayar lebih daripada selisih profit yang harus diserahkan kepada pemerintah saat itu dari rakyat ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Panen tanaman dagang yang gagal harus dibebankan kepada pribumi. Jika kegagalan itu tidak dibebankan atau disebabkan oleh kurang rajin dan ketekunan. Jadi misalnya tanamannya dipanen ya, tanaman dagang yang ada di perkebunan pribumi Indonesia. Namun karena kalau kurang atau misalnya tanamannya itu gagal, itu semuanya itu mereka serahkan kesalahan itu kepada para pribumi yang menanam. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pemerintahan mereka. Pegawai-pegawai Eropa itu hanya membatasi diri mereka ketika saat pajak tanah, kemudian panen, pengangkutan dan tanaman-tanaman yang berjalan pada saat itu ya. Misalnya pada waktu menanam ya, panen, pengangkutan itu memang mereka sediakan ya, untuk mereka angkut buat mereka sendiri dan mereka dagangkan di pasaran Eropa. Sangat kejam saat itu anak-anakku sekalian. Jadi itu yang tadi itu merupakan contoh daripada diakronik. Jadi diakronik itu adalah memanjang dalam waktu ya, memanjang dalam waktu atau memanjang dalam dimensi temporal, sedangkan dia sempit dalam tempat. Sedangkan di sini kita masuk dengan sinkronik. Konsep berpikir sinkronik. Nah, sinkronik itu apa, anak-anakku sekalian? Selain berpikir diakronik, suatu peristiwa sejarah yang sama dapat pula direkonstruksi dengan konsep berpikir sinkronik. Berpikir sinkronik yaitu menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial yang melebar dalam ruang, serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Jadi dia berbeda ya, kebalik nih. Kalau sinkronik ini dia lebih melebar dalam ruang. Kalau diakronik itu memanjang dalam waktu, ya, sempit dalam ruang. Sedangkan sinkronik melebar dalam ruang dan mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Sinkronik ini juga mempunyai arti luas di dalam ruang, ya, namun memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya metode sinkronik ini selalu didapatkan terhadap ilmu-ilmu sosial. Kata sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yakni kata shin yang artinya dengan dan kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronik ini lebih menekankan pada ruang, maksudnya meluas dalam ruang, dan sinkronik ini juga dapat melebar dalam ruang dan mementingkan struktur dalam peristiwa, dalam suatu peristiwa, ya, atau perkembangan atau dari suatu kejadian atas peristiwa itu. Kemudian makna daripada sinkronik. Jadi sinkronik ini memiliki makna sebagai metode kajian sejarah. Maknanya adalah apabila kita menggunakan metode sinkronik ini, maka kita juga memperhatikan perkembangan sejarah atau juga perkembangan peristiwa tersebut. Sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan urutan kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dan mengkaji sebab-sebabnya, ya. Jadi sebab-sebab dari peristiwa itu, sebab-sebab dari kejadian itu, kondisi lingkungannya, kondisi sosial budayanya, untuk dikaji secara lebih mendalam atau lebih meluas lagi. Nah, ini makna daripada sinkronik. Melebar di dalam ruang, ya. Jadi sinkronik ini dia melebar di dalam ruang spasial. Kalau diakronik itu sempit
di dalam memanjang dalam waktu tapi sempit di dalam ruang. Nah, ciri-ciri sinkronik. Ciri-ciri sinkronik itu yang pertama mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa tertentu. Jadi ketika ada peristiwa itu terjadi, kejadian-kejadian itu terjadi, maka tugas daripada berpikir sinkronik itu mempelajari peristiwa itu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Asbabnya apa? Sebab-sebabnya itu apa sehingga peristiwa itu muncul atau peristiwa itu terjadi. Di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian, selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola atau gejala-gejala atau juga karakter, ya, karakter daripada peristiwa itu. Dia tidak memiliki konsep perbandingan, juga tidak memiliki jangkauan yang hampir sempit, ya, jangkauan yang sempit. Mempelajari dengan cara yang mendalam, kajiannya juga sistematis dan bersifat horizontal. Nah, ini merupakan ciri-ciri daripada sinkronik. Ibu ulang ya anak-anakku. Yang pertama, ciri-ciri sinkronik mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, di dalam mempelajari peristiwa, ya, peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola gejala atau karakter. Tidak memiliki konsep perbandingan, mempunyai jangkauan yang lebih sempit, mempelajari dengan cara yang mendalam, kajiannya juga yang sistematis dan bersifat horizontal. Nah, kita lihat anak-anakku konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Berpikir sejarah dengan cara sinkronik ini merupakan cara berpikir meluas di dalam ruang, tapi terbatas di dalam waktu. Kebalik daripada berpikir diakronik. Pendekatan sinkronik ini bisa digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik ini lebih menekankan pada struktur, artinya adalah meluas dalam ruang. Dan pendekatan sinkronik ini menganalisa sesuatu hal tersebut pada suatu tertentu, titik tepat, ya, titik tepat tetap pada waktunya, ya. Hal tersebut artinya tidak berusaha untuk membuat sebuah kesimpulan mengenai suatu perkembangan dari peristiwa yang berkontribusi di kondisi saat ini. Namun, hanya menganalisa pada suatu kondisi seperti itu. Istilahnya dari memanjang dalam waktu, itu melingkupi juga gejala-gejala yang terjadi, asbab-asbab, sebab-sebab sejarah yang terjadi yang terdapat di dalam waktu yang panjang itu. Ya. Jadi konsep berpikir sinkronik dalam sejarah, dia lebih memanjang di dalam meluas di dalam ruang, tetapi dia terbatas di dalam waktu. Baik anak-anakku. Nah, penerapan dari sinkronik, ya, tentang peristiwa sejarah. Kalau tadi kita bicara tanam paksa, nah sekarang kita bicara tentang latar belakang. Jadi kenapa tanam paksa itu terjadi? Asbabnya apa? Apa yang memunculkan sehingga terjadinya tanam paksa? Mengapa pemerintah Belanda melakukan tanam paksa? Nah, itu berarti dia mengajak kita untuk berpikir tentang asbab, berpikir tentang sebab-sebab, gejala-gejala apa yang sehingga tanam paksa itu terjadi. Ya. Jadi sejarah itu dimulai, ya, kita lihat di sini ceritanya 1930, di mana pada saat itu pemerintah Belanda yang ada di Indonesia sudah hampir bangkrut. Mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan, ya, perang dengan Diponegoro, ya. Kemudian juga ada pecah perang dengan Belgia. Banyak hutang di mana-mana, kas negara kosong. Nah, itu awal mula sehingga terjadinya tanam paksa di Indonesia yang dilakukan oleh Gubernur Van den Bosch. Kebangkrutan ini terjadi setelah Belanda terlibat perang dengan Diponegoro yang terjadi tahun 1825 hingga tahun 1830. Jadi sekitar berapa? 5 tahun anak-anakku. Dan setelah pembubaran VOC 1799 itu VOC mengalami kebangkrutan anak-anak. Kebangkrutan itu setelah Belanda terlibat perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825. Sampai dengan 1830, kurang lebih sekitar 5 tahun setelah pembubaran VOC.
Nah, VOC itu bubar kan tahun 1799, ya, hampir tahun 1980. Yang mau tidak mau membuat pemerintah Belanda harus menanggung hutang dan beban hutang dengan Serikat Dagang Belanda tersebut. Jadi karena VOC sudah bangkrut tahun 1799, hutang banyak dengan perusahaan Serikat Dagang Belanda itu, ya. Kemudian juga terlibat perang sampai dengan 5 tahun dengan Diponegoro. Dan pada saat itu Gubernur Jenderal Judo itu mendapatkan sebuah pinjaman untuk menjalankan kultur stelsel. Jadi dia mendapatkan sebuah, bukan pinjaman ya, dia mendapatkan sebuah amanah untuk menjalankan kultur stelsel dengan tujuan adalah menutup defisit, ya, menutup defisit yang terjadi pada Parlemen Belanda, pada pemerintahan Belanda. Nah, bagaimana caranya mengisi kekosongan kas negara dan juga membayar hutang-hutang dengan Serikat Dagang Belanda itu pada kas penjajah, untuk mengisi kas penjajah saat itu. Jadi berpikir sinkronik ini dia lebih menekankan pada sebab-sebab bagaimana sampai tanam paksa itu dijalankan. Jadi di sini kan sudah dijelaskan, ya, jelas bahwa mengapa tanam paksa itu dijalankan, latar belakangnya jelas. Karena memang kas negara kosong, terlibat perang dengan Ponegoro. Kemudian saat itu juga terlibat perang dengan dengan negara Libya, ya. Kemudian juga dia harus menutupi defisit yang besar, hutang akibat VOC sudah bubar atau VOC sudah mengalami kebangkrutan dan tutup tahun 1799. Kemudian Judo mendapatkan sebuah rancangan untuk melakukan kultur stelsel, itu yang disebut dengan tanam paksa. Baik anak-anakku, nah ini kebijakan-kebijakan tanam paksa yang diberikan oleh pemerintah Belanda dengan menerapkan sistem politik liberal pada masa kekuasaannya, ya. Hanya saja kebijakan ini mengalami sebuah kegagalan, adapun di antara kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut. Kebijakan liberal yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem feodal yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ya, kebijakan kebebasan, ya, yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem feodal yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Yang kedua, struktur birokrasi atau feodal yang berbelit-belit, ya, mengakibatkan pemerintah tidak bisa berhubungan langsung dengan rakyat. Kas negara yang kosong akibat terjadi perang dengan Diponegoro, ya, yang tidak kunjung usai. Kemudian terjadinya kesulitan keuangan yang semakin menjadi-jadi, di mana sumber negara melepaskan diri karena kasnya kosong pada tahun 1983. Kegagalan ekspor Belanda dan Inggris yang kalah bersaing, ya, mereka dengan dagang itu. Karena Inggris juga punya perusahaan dagang yang disebut dengan EEC, Indische East Company. Ya, jadi VOC-nya sudah bangkrut, sementara ekspor Belanda dan Inggris sama-sama bersaing, namun Belanda kalah dengan dagang Inggris, ya, seperti itu. Oke anak-anakku, dan pada tahun 1816 sampai 1830 pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif itu terus berlangsung. Dan sementara itu kondisi negeri Belanda semakin memburuk akibat di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan yang menghabiskan banyak biaya yang besar. Di antaranya upaya menghadapi perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda yang terjadi pada tahun 1830. Jadi awalnya Belgia ini bergabung dengan Belanda, terlibat perang sehingga Belgia lepas diri dari pemerintahan Belanda. Selain itu juga di Indonesia pun Belanda menghadapi perang besar yang juga turut membawa akibat keuangan Belanda menjadi defisit. Oleh sebab itu Raja William I mengutus Van den Bosch untuk mencari cara bagaimana menghasilkan uang dari sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena itulah usulan Van den Bosch untuk melaksanakan yang disebut dengan kultur stelsel. Dan usulan dari Van den Bosch ini diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi kas Belanda. Ya, demikian anak-anak, itu yang merupakan konsep berpikir sinkronik dan contoh-contoh yang jelas yang berkaitan dengan latar belakang mengapa tanam paksa itu dijalankan di Indonesia. Nah, pelaksanaan sistem tanam paksa didasari oleh pemikiran pemerintahan kolonial yang beranggapan bahwa desa-desa di Jawa itu berutang sewa tanah kepada pemerintah kolonial.
Jadi mereka menganggap bahwa tanah-tanah itu karena mereka sudah jajah, jadi itu milik mereka semua yang seharusnya diperhitungkan membayar senilai 40% dari hasil panen utama desa. Kemudian Van den Bos menginginkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi yang laku di pasar ekspor Eropa, seperti tebu, nila, kopi, ya. Itu semua harus ditanam di tanaman atau di milik perkebunan pribumi. Kemudian penduduk diwajibkan untuk menggunakan sebagian tanah pertanian minimal 20% atau 1/5 luas dan menyisihkan bagian dari kerja 75 hari dalam setahun untuk bekerja bagi pemerintah. Sangat menyengsarakan anak-anakku sekalian. Dengan menjalankan tanam paksa, pemerintah kolonial beranggapan desa akan mampu melunasi hutang pajak tanah. Seandainya pendapatan desa dari penjualan komoditas ekspor itu lebih besar dari pajak tanah yang harus dibayar, desa akan mendapatkan kelebihannya. Namun jika kurang, maka desa harus membayar kekurangannya. Masya Allah, sangat sengsara ya anak-anakku sekalian saat itu. Nah, pelaksanaan tanam paksa membuat para petani sangat menderita. Itu jelas anak-anakku sekalian. Kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, nah, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jadi tanah mereka itu sudah diambil lagi 1/5-nya untuk milik mereka saja, tapi 20%-nya itu harus dipakai untuk tanaman ekspor milik Belanda. Meskipun peraturan tanam paksa jelas menitikberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataan di lapangan penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya anak-anakku sekalian. Itu sudah merupakan resiko ketika kita dijajah anak-anakku. Tanam paksa atau kultur stelsel ini juga dia merupakan peraturan yang disetujui oleh Gubernur Johannes van den Bos pada tahun 1830. Nah, itu setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk tanaman ekspor, khususnya 3 jenis tanaman, kopi, tebu, dan nila. Seperti itu anak-anakku sekalian ya, diperhatikan baik-baik karena nantinya ibu akan memberikan soal analisa ya, soal yang berkaitan dengan berpikir sinkronik dan diakronik, keterkaitan berpikir itu antara materi yang ibu sudah sampaikan hari ini ya. Nah, tanaman ekspor tersebut nantinya kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam tahun pada perkebunan milik pemerintah. Sistem tanah paksa itu juga diketahui lebih keras daripada monopoli VOC. Ya, jadi tanam paksa ini dia lebih kejam, dia lebih jahat daripada apa yang sudah dilakukan oleh VOC pada zaman dulu ya. Sebab ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerimaan pemerintah kolonial yang saat itu sangat dibutuhkan. Kas negara kosong, hutang banyak ya, dan sebagainya. Pemasukan dari sistem tanam paksa kemudian digunakan untuk membayar hutang Belanda sebab kas pemerintah Belanda amblas. Dan karena perang dengan Jawa tahun 1830, sistem itu pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang besar dari hasil panen ya, tanaman ekspor yang ditanam di Indonesia seperti itu. Anak-anakku sekalian, oke, teks di atas menggambarkan pelaksanaan tanam paksa yang pernah diterapkan pemerintah Belanda di Hindia Belanda tahun 1830. Jadi nama Indonesia pada saat itu, pada masa pemerintahan Belanda itu namanya Hindia Belanda. Dan konsep berpikir yang digunakan dalam teks tersebut adalah sinkronik. Nah, coba kalian perhatikan dengan saksama anak-anakku. Dari uraian di atas, hanya menerangkan latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa yang pernah ditetapkan atau diterapkan pemerintah Belanda di Hindia Belanda Indonesia tahun 1830. Jadi nama Indonesia pada pemerintahan Belanda saat itu, negara ini bernama Hindia Belanda. Konsep berpikir yang digunakan dalam teks di atas adalah konsep berpikir sinkronik. Apa itu sinkronik anak-anakku? Ya, namanya apa? Melebar dalam ruang, ya, dan sempit dalam waktu. Coba kalian perhatikan dengan saksama. Dari uraian di atas hanya menerangkan tentang latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun bahasannya sangat melebar
walaupun waktu yang relatif pendek. Hanya di sekitar awal pelaksanaan tanam paksa saja. Dengan kata lain bahwa sinkronik lebih mementingkan ruang bagi penjelasan yang luas. Ya. Jadi ruangnya itu lebih melebar dalam ruang, namun sempit dalam waktu. Baik anak-anakku, kita lihat. Nah, perbedaan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari konsep berpikir diakronik, sinkronik. Nah, perbedaannya yang pertama anak-anakku, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak, aktif, dan mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. Yang ketiga, menjelaskan detail proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Ini perbedaannya diakronik. Sedangkan konsep berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial dengan cara meluas tetapi berdimensi waktu, ya, sempit dalam waktu. Melihat kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur, yang saling berkaitan antara satu unit dengan unit-unit yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif, ya, jadi menerangkan. Oke, inilah perbedaan antara mempelajari konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai dan ini tugas mandiri dari penjelasan Ibu yang berkaitan dengan berpikir kronologis, berpikir berurutan, ya, konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Maka tugas mandiri yang nantinya akan anak-anakku kerjakan di rumah. Yang pertama, berdasarkan cuplikan peristiwa tanam paksa, tentukan hal-hal yang melatar belakangi diberlakukannya sistem tanam paksa tahun 1830 yang ditulis pada skema ini. Sistem tanam paksa diberlakukan karena apa? Jadi latar belakangnya apa? Kemudian sebab akibat dari itu ada, bisa disebutkan, ya. Yang kedua, berikan penjelasan mengenai skema di atas hingga akhir tahun pemerintahan kolonial Belanda yang memberlakukan sistem tanam paksa 1830 sampai dengan 1870. Yang ketiga, menurut kalian, mengapa untuk menjelaskan latar belakang diberlakukan sistem tanam paksa tersebut harus dengan penjelasan yang melebar? Itu harus dijelaskan, anak-anakku. Yang keempat, konsep berpikir apakah yang digunakan pada skema di atas? Nah, dijelaskan alasannya. Oke, anak-anakku, sampai di sini materi tentang berpikir diakronik dan sinkronik dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya, ya, dan nantinya akan kita ketemu lagi pada materi yang berbeda, ya. Anak-anakku sekalian, tetap stay di rumah masing-masing. Jangan lupa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kesehatan kita itu yang utama karena segala aktivitas dimulai dari tubuh yang sehat. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa anak-anakku untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang di dunia pendidikan dan bermanfaat untuk kita semua. Subscribe, like, komen, ya anak-anakku sekalian. Jangan lupa agar notifikasi berikutnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran sejarah dapat anak-anakku menemukan terlebih dulu tentang materi ini. Ya, anak-anakku bisa mendapatkan informasi yang lebih valid yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran sejarah yang saya bawakan. Ya, kurang lebih saya mohon maaf, ya. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar.